Ini menurut aku nggak adil, sangat tidak adil. Yuk, kalau udah dibersihin langsung kita cuci ya. Ayo 19 detik buat ambil ini ya sayang. Presley Skin Face Peeling Mask. 12 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 3, 2, 1. Oke, habis guys. Habis. Alright. Jadi aku mau cerita juga pengalaman pribadi aku bertemu dengan Ibu Hani Mohtar ya dari tahun 2010. Seingat aku saat aku berpisah itu sama mantan suami yang pertama itu ya. Karena sangat berpengaruh ke mental health Mamski. Jadi aku perlu bantuan dari ahli. Kebiasaan aku dari dulu memang ya memang adalah melibatkan orang yang lebih tua, tetapi sebenarnya untuk kita melibatkan orang yang lebih tua, yaitu mungkin orang tua kita, atau omnya suami, atau suami, keluarga siapapun lah dari kedua belah pihak, itu akan melibatkan emosional dan menurut aku bisa juga tidak menjadikan solusi apapun. Karena namanya keluarga pasti akan ada keberpihakan dan juga punya emosi ya guys. Makanya aku lebih memilih orang yang netral, yang nggak kenal suami gue, nggak kenal gue. Jadi beliau juga punya ilmu, beliau adalah master ya di bidang S3 malah sudah doktor kalau nggak salah di psikologi. Jadi Bu Hani Mohtar ini menjadi tumpuan aku mendengarkan juga memberikan solusi secara keilmuan dan sangat netral karena emang nggak kenal gue, nggak kenal mantan gitu loh say. Oke, jadi nih Paula perlu banget ketemu sama yang seperti itu ya. Sebentar ya, aku cuci muka dulu. Aku cuci muka dulu say. Biar kalian lihat nih bersihnya kayak gimana. Ya, jadi udah habis dieksfoliasi, mukanya kita bersihin lagi. Kenapa ya aku kurang setuju untuk curhat sama keluarga? Karena bisa panjang urusannya. Keluarga juga kan nggak ahli ya, bukan ahli, bukan psikolog. Mereka punya emosi. Bayangin nggak sih kamu curhat tentang suamimu ke bapak ibumu? Apa nggak marah? Makin marah, makin ngamuk. Kenapa? Ini anak gue, ada emosi, keterikatan ibu anak, bapak anak. Kok diginiin sih sama suamimu? Yang sering aku dengar, kita curhat ke bapak ibu kita tentang suami. Kitanya udah baikan, mereka masih marah, masih kesel. Jadi bukannya solusi malah nambah masalah kalau menurut gue ya. Menurut gue gitu, lebih baik kita ketemu sama orang yang memang bekerja di bidang itu, sudah sekolah, sudah jelas banget gitu loh. Ada ilmunya gitu. Untuk mengelola emosi, untuk problem problem solving, terus bisa mendengarkan dari kedua belah pihak tanpa keberpihakan, nggak punya emosi sorry, nggak punya emotional keterikatan secara emosi gitu loh, buat buat anaknya gitu kan. Kalau yang keluarga ini kan pasti diaduin, kesel dong, orang itu anak gue kok. Nah, bukannya malah dapat solusi, malah makin keruh, makin parah gitu loh guys. So, kalau menurut aku sih ya, Paula dapat terapis yang bener buat ke depannya Paula. 3 kali say. Ini semoga yang terakhir. Pernikahanku yang kedua kayak main-main, cuma 7 bulan, gila gak lu? KDRT-nya juga kenceng banget itu. Tapi itu pun ya, mau KDRT kayak mau apa kayak, wow, kalau soal wanita ketiga jangan tanya lagi, kalau yang kedua tuh gila. Itu sudah di luar normal sih. Tetapi aku tetap mengajukan ke pengadilannya ya, waktu berpisah itu. Jadi gini,
Oke, kita flashback ke cerita aku pribadi ya, Say. Sekedar sharing aja. Jadi pada saat sudah terjadi pertengkaran terus menerus dan aku sudah tahu ada tadi ya KDRT juga, terus ada will juga. Tapi yang aku ajukan ke pengadilan itu hanyalah ketidakcocokan secara prinsip dan pertengkaran yang terus menerus. Nggak aku masukkan tuh yang KDRT lah, yang apalah. Panjang urusannya. Nggak mau gue. Terus juga kan nanti media udah nunggu tuh di depan gedung. Udah nunggu ada. Gimana Mbak Emma? Coba kalian lihat, buka aja tuh. Buka jejak digital ya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau yang sama yang pertama aku berpisah 2009. Berarti berapa tahun yang lalu tuh. Yang kedua aku berpisah menikah 2011, berpisah 2012. Tuh bayangin. Jadi dua-duanya aku bicara cuman nggak ada kecocokan. Udah gitu. Titik. That's it. Nah jadi Paula orang yang tertutup mami sepertinya. Akhirnya kan udah speak up. Paula udah speak up dong. Ini loh di acaranya Densu ya nih. Paula sudah speak up di acara Densu. Karena memang perlu sih. Kalau dibiarin kasihan anak-anak ya dong. Punya mami dibilang inilah itulah sampai ada penyakit segala macam. Itu lebih keterlaluan lagi sih. Sampai penyakit lah apalah. Alamak. Ya. Apa kayak begitu gitu loh. Nih Say. Nih. Kamu bahagia gak sih selama menikah? Ini di tempatnya Densu. Ngotot-ngotot, maksudnya saya dituduhkan seperti ini, Iya. didalilkan. Buktinya apa? Karena aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap momen itu yang aku akan tenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Sampai pada akhirnya anak aku enjoy aja. Mereka kan gak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata Mas Dini. Kalau sama anak kamu akan cerita apa tentang bayi? Ini yang aku catat di ucapan Paula ya. Dia berani sumpah loh. Dia nggak ada sama sekali melakukan perselengkian. Nih kenapa Paula berani sekarang ngomong ya? Ini ada di acaranya Denny Sumargo ya, Say? Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Semua kalah. Tapi menurut pandangan aku, tapi kenyataan berjalan ya seperti ini gitu. Kapan kamu memutuskan untuk akhirnya kamu buka suara? Buka suara akhirnya. Kemarin. Baru kemarin ya, Say. Hakim memutuskan membacakan hampir isi di dalam putusan. Gak hanya putusan saja, tapi gugatan dan semuanya itu. Ada yang kamu sayangkan nggak di situ? Iya, karena kan makanya dari kekecewaan kami, terutama aku, makanya kita melaporkan ada dugaan pelanggaran etik. Iya, pelanggaran kode etik. Terus itu kan dari sisi hukumnya ya? Dari pandangan hukumnya. Tapi kalau dari pandangan kamu sebagai pribadi, karena kamu dari awal berusaha supaya ini jangan ke masyarakat, jangan melebar, biarlah ini jadi urusan kalian berdua. Ada nggak yang kamu sayangkan di situ? Iya, karena itu menggerakkan hati saya untuk bicara ke semua orang juga, ke media, bahwa ini saya berdiri untuk anak-anak saya, bahwa ini tidak ada perselingkuhan gitu. Yes. Karena buat aku ini akan panjang banget gitu urusannya gitu ke anak-anak. Ngedebatin ini kan? Iya gitu, makanya saya bilang bahwa saya bisa bersaksi dan bisa mempertanggungjawabkan ini di akhirat, apa yang saya ucapkan dan saya lakukan, bahwa tidak ada terjadinya perselingkuhan selama saya menikah gitu. Gue percaya sama Paula. Gue percaya sama lu, Paula. Gue yakin lo emang gak ada perselingkuhan. Ada satu sahabatnya Paula, cowok. Kayak mana tuh ya kemarin tuh? Mana sih? Dia sampai bilang kok Paula tuh cupu, gak mungkin ngelakuin itu. Mungkin kalau misalnya curhat karena udah dibiasain ya, ada teman-teman cowok-cowok di rumah dibolehin lagi nginep. Dan emang diizinin nginep pula lagi.
Jadi gimana sih, rumah tuh rame, gede mungkin tuh rumah ya, berkamar-kamar gitu kali ya. Gue nggak ngerti ya rumahnya Paula ya. Tapi udah dibiasain orang keluar masuk, di kamar juga bebas, mbak-mbaknya masuk, tamu-tamunya boleh datang di situ, nggak ada masalah privasi. Bahkan temen cowok boleh datang, dijadikan juga teman curhat oleh si suami untuk apa, dicurhatin masalah rumah tangga, dan juga boleh ngobrol sama istri, dibiasain, bahkan boleh nginep. Itu loh yang Mams gitu bilang, ini berarti udah terbiasa, kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba hal yang udah terbiasa itu dijadikan alasan untuk menggugat. Waduh, jebakan, bukan jebakan ya. Bukan jebakan, apa sih? Nggak bener alasannya gitu loh guys, nggak bener alasannya. Alasannya tuh bukan hal yang nggak biasa terjadi. Udah biasa, Bo. Udah ada orang di rumah tuh udah biasa. Ngapa jadi permasalahan baru gitu, udah dijadiin alasan gitu loh. Itu guys, Mams gitu. Ngelihat si Paula ini. Nih, dengerin ya. Dengerin nih. Dia udah bersaksi loh. Dia bisa bertanggung-jawabkan. Bisa pertanggungjawabkan itu sampai akhirat loh Paula. Ini jadi rumitnya karena kan masuk ke media, Iya. kemudian terblow up dengan bukti-bukti yang keluar, terus kemudian isu-isu yang keluar. Kan dari awal sebenarnya kan harusnya kamu nggak mau ini keluar. Betul. Sekarang yang lebih kamu pikirin ke diri kamu sendiri atau ke anak-anak ini? Ke anak-anak sama orang tua. Tuh. Apa yang kamu lihat gejala yang malu dong, bener. Bener Paula, malu dong anak-anak sama orang tua. Handphonenya. Bener malu. Beritanya ini tuh sangat masif. Jadi aku tuh juga nggak tahu apa nanti efek kedepannya gitu. Makanya kenapa aku kemarin berpikir untuk yaudah aku harus ngomong nih, speak up bahwa memang tidak ada terjadi perselingkuhan gitu. Kasihan Jadi, iyalah Paula. Jadi kayak yaudah nih udah saatnya aku bicara. Jadi kayak sebenarnya juga aku mau bilang juga ya, kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Tuh, tentang CCTV. Bahwa kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Karena kita tuh mereka berteman puluhan tahun, Ya Allah. udah seperti saudara. Dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku. Ada istrinya juga. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Ya gitu. ampun. Jadi sebenarnya ini akhirnya menjadi salah paham aja gitu kalau dari perspektif kamu. Iya, karena jelas itu memang yang mengizinkan tinggal di situ adalah beliau gitu loh. Saya sebagai istri ikut aja, tapi memang itu teman puluhan tahun, Bo. Udah lu izinin tinggal, kenapa jadi heboh? Ada yang aneh. Aneh. Enggak. Bukan ngelak, bukan ngelak. Ini laki kondisinya nih, posisinya ini adalah sahabatnya lamanya. Jadi udah kayak temen, ngerti gak lu? Udah kayak temen. Bukan soal ngelak ini. Ini soal temen yang udah biasa dijadiin jadi nggak biasa gitu, kayak orang yang belum kenal banget gitu, kayak orang baru gitu loh. Padahal dia udah teman lama, udah sering dicurhatin, sering ngobrol, sering main di situ, bahkan diizinin nginep, berarti kan aneh. Gua ngerasa aneh, ada yang aneh. Iya, kayak si Raffi. Udah bener-bener bersahabat kok. Nggak tahu, kita kan nggak ngomongin soal peraturan ya. Kalau soal peraturan agama kan emang yang kita omongin ini kondisinya di rumah itu persahabatan antar cowok udah puluhan tahun dan boleh diizinin nginep di rumah, jadi udah kayak biasa gitu loh.
Kayak sama Raffi lah, sama Nagita. Ya kan udah persahabatan, udah biasa gitu loh. Ngerti gak sih? Masa terus tiba-tiba, iya itu bukan murimnya, kenapa dicipika-cipiki? Kok peluk-peluk? Nah kan aneh loh. Kan itu sahabat, udah puluhan tahun begitu memang. Kok aneh sih? Lebih aneh temen dia, Mam. Temen dia yang mana? Kok bisa ikutan komennya mana, say? Itu pakai spray muka apa? Oh ini Mamski pakai ini sayang, toner. Aku sambil skincarean dulu ya sayang. Aku sambil skincarean dulu. Abis pakai ini toner nih, toner dari Presley Skin say. Kalian mau pakai toner ini? Mau punya toner? Ada toner, terus ada facial wash juga. Mau? Kalau mau Mamski masukin nih 2 nih. Toner sama facial wash, yang mau komen. Mau dong Mamski? Oke. Nah iya kan? Mau? Oke. Dan Paula meninggal yang mana ya? Mau, oke. Ini ada facial wash sama tonernya ya. Oke sayang, bentar Mamski masukin dulu. Bentar ya. Facial wash, toner. Oke, teman-teman bisa ambil yang satuan aja. Atau yang langsung bundling ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Bentar. Udah masuk ya, tinggal cek aja keranjang kuningnya. 1 menit aja ya sayang, nggak lama-lama. Karena aku masih pengen ngebahas ini si Paula, kasihan say. Aku masih pengen bahas Paula dulu secara tuntas ini. Nggak bisa move on nih dari si Paula nih, kasihan dia. Paula, ya. Kasihan banget sayang. Oke, teman-temannya mau ambil yang komplit juga boleh ya, ada di etalase. Udah. Etalase 1, 2, 3 itu yang masing-masing ya. Tonernya ada di etalase 1, etalase 2-nya ada yang komplit. Kalau misalnya pakai ini juga, etalase 3-nya si facial wash-nya etalase 1 untuk yang facial wash. Etalase 1 toner, etalase 2-nya yang komplit pakai skincare-nya semua ada di etalase 2, etalase 3 facial wash. Capcus. Jangan lama-lama. 1 menit. Cus guys, langsung aja ya, gercepin nih. 1 menit aja waktunya. Jadi ternyata menurut Paula, rumah tangganya Paula ini udah lama memang berteman puluhan tahun sama cowok itu. Di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Nah, makanya kenapa doa aku tuh sebelum aku menikah tuh, ya Allah tolong kirimkan aku seorang pasangan yang bisa menuntun aku dunia akhirat. Karena aku merasa aku sangat kurang akan agama gitu. Nah, memang salah gitu dengan Capcus, 6, 5, 4, 3, 2, ternyata ngobrol berduaan gitu. Ya, rumah tangga kita seperti itu. Rumah tangganya seperti itu. Jadi ruangan itu, kamar itu adalah kamar mainan anak-anak juga. Anak keluar masuk. Oh halah. Mbak juga mau bersihin apa ngambil sesuatu juga di situ. Jadi rumah itu yang tinggal 11 orang gitu. Rumah yang tinggal 11 orang? What? Rumahnya yang tinggal 11 orang? Berarti emang udah biasa dong ya keluar masuk. Di rumah itu, say. Iya. Udah cekot yang paket lengkap. Wow, user ini siapa ya?